Ya, PPT cukup tutup tuh. Ya, oke. Saya belum nyala kamera. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'd. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Yang kami hormati tim munaqashah pada kesempatan yang berbahagia ini, yang diketuai oleh Bapak Ahmad Muttaqin, SAG MAG, dokter kandidat, serta Bapak Nurs Kholis Khairul Huda, Master Keperawatan selaku sekretaris. Saya sendiri selaku penguji utama dan Bapak Dr. Suhandi MAG selaku penguji pendamping 1 sekaligus pembimbing 1. Serta Bapak Lutfi Salim yang sudah hadir ya dengan kita selaku penguji pendamping 2 dan serta saudara Sayyid atau iya-nya double atau satu ini? Sayyid atau Sayyid aja nih? Dimit lagi tuh Pak Sandi dimit dulu. Pak Koko? Iya-nya satu, Pak. Iya, oh ya, Sayyid Nizar Fatih, Baidillah Al-Jufri. Oke. Sebelum masuk ke tema, kita ini adalah warming up dulu ya. Bisa dijelaskan kata Al-Jufri itu dari maknanya apa? Ini saya sekilas tadi baca-baca, oh ternyata ini maknanya Al-Jufri. Dari ini kan margamo ya, ke depan ya, ke atasnya kan ya. Al-Jufri itu maknanya apa? Asal usulnya. Ya. Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Oke lah, nanti kamu baca lagi nanti, karena ini juga nanti berkaitan dengan judul skripsimu ini nantinya. Ya. Iya, Pak. Oke. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, coba dibacakan mutunya. Ini kita ingin tahu nih, ini mahasiswa studi agama-agama ngajinya seperti apa. Baca yang keras ya. Iya, Pak. Silakan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Ulangi lagi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Sebentar, laib itu ada iya-nya nggak itu? Laibun itu ada iya, ada iya-nya nggak di laibun itu? Lanjut. Ini hanyalah permainan dan senda gurau. Nggak usah, artinya nggak usah dibaca, artinya nggak usah dibaca. Ya, ini ulangi lagi tuh, putus-putus tuh, ulangi lagi. Tuh, Pak Sandi. Diulang lagi nih. Ini putus-putus, Pak. Kamu nih ada nama besar di belakangmu, itu bahaya nih kalau bacaan Qurannya kayak gini. Ulangi bacaannya. Bamal hayatun dunya illa laibu balad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kamu harus malu kepada Rasulullah. Bacanya masa kayak gini. Said. Malu kepada buyut kita. Yangmu ya, masa bacanya kayak gini. Ya. Perbaiki lagi nanti. Ya, mana calon dai SAA ya. Kamu membawa nama besar margamu itu ya.
Ya, sampai seperti itu ya. Kita akan menghormati Rasulullah, cucu Rasulullah kalau minimal tadi bacaannya ya sesuai dengan tajwidnya ya, panjang pendeknya dan makhrajnya ya. Oke ya. Ini pesan moral di sini ya. Karena kamu menyandang nama besar di situ di belakang. Nanti lagi ditambah lagi dengan Al-Jufri SAA, studi agama-agama ya kan. Ya, sarjana agama ya kan. Master of di bidang perbandingan agama nanti ya. Ini ada apa namanya pesan moral yang besar bagi kita selaku sarjana perbandingan agama atau studi agama-agama ya. Oke. Coba dibacakan, saya ingin konfirmasi dulu nih antara judul dengan yang ada di SK dengan judul yang kamu tampilkan yang mana yang benar? Coba dibacakan judulnya. Yang mana yang benar nih coba? Yang benar, dampak positif game online terhadap religiusitas remaja putri di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Betung Utara. Oh, jadi nggak ada di ini, memang ada kata dampak positifnya ya? Iya. Iya, Pak. Oke. Oke. Sempronya kapan ini dilaksanakannya? Kapan sempronya? 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu ya. Oke, 5 bulan yang lalu Anda sudah melaksanakan, berarti ya termasuk tepat waktu lah ya pelaksanaannya. Tapi Anda ini angkatan 2019 ya. 2019 berarti sekarang udah semester. Iya, Pak. Seberapa sekarang itu? Udah semester 11 ya. Mau dihabiskan atau gimana nih kuotanya? Mau dihabiskan? Ya nanti aja kalau gitu kita menunggu saja. Ya. Oke, ya apa masalahnya kok bisa telat? Baru dapat inspirasi judul ini atau seperti apa? Kok baru kemarin, baru tahun ini mengajukan judul ini? Kenapa kok bisa terlambat? Kok bisa terlambat? Baru tahun ini diadakan seminar dan baru selesai tahun ini. sempat cuti, Pak. Oh, cuti. Ya. Cuti. Cuti kuliah. Berapa tahun? Kerja, Pak, buat setahun, Pak. Setahun ya. Oke. Ya. Oke, ya berarti baik ya, itu ya. Jadi alasan yang bisa diterima 2017 berarti ya, oke ya. Baik. Apa yang melatar belakangi Anda nih kok bisa mengangkat tema ini? Ada apa di dengan remaja putri yang ada di Kelurahan Sumur Batu? Iya, Pak. Adanya daya tarik, Pak, dari perilaku remaja putri itu. Dari bermain game itu, saya melihat ada daya tarik sendiri. Ya, maksudnya kenapa tidak remaja putra, kok remaja putri fokusnya? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Mana sinyalmu itu, Sen? Ini, Pak. Kenapa memilihnya remaja putri bukan remaja putra atau remaja secara keseluruhan? Kalau remaja putra sudah banyak, Pak. Terus kalau remaja secara keseluruhan juga saya lihat saya cari referensinya banyak. Jadi saya cari yang sedikit beda, makanya saya ambil yang remaja putri. Ada berapa remaja yang menurut Anda di sana di kelurahan ini yang Anda akan jadikan sampel untuk uji penelitian Anda, informan Anda? Itu remaja Ada putri 3, ya? Pak. 3? Iya, Pak. Dari total remaja putri yang ada di sana? Iya, Pak. Dari total jumlah remaja putri? Remaja putri
dari sumur batu itu, Pak? Iya. Nizar, gimana? Putus-putus. Iya, dari total remaja putri yang ada di sana, ada di sini kan Anda cantumkan ada 20 ya. Iya. Remaja putri di PT. Waduh, sinyalmu ini terputus nih. Baik. Apa yang menjadi rumusan Anda di sini? Rumusan masalah apa yang Anda rumuskan dari judul skripsi Anda ini? Bagaimana dampak game online bagi religiusitas remaja putri. Terus yang kedua itu bagaimana game online itu mempengaruhi perilaku siswa. Oke. Berikutnya, tadi kan Anda sudah banyak sekali itu tadi mencantumkan kajian penelitian terdahulu ya. Iya, Pak. Ini kali Anda ini banyak sekali typo dan juga tata letak daripada spasi. Ini tolong dirapikan nanti ya. Iya, Pak. Antara B dan C ini spasinya terlalu jauh ini, renggangnya terlalu jauh ini, ya. Kemudian dari E tujuan masalah ke manfaat penelitian juga ini harus ada rapikan lagi nih, ya. Kemudian banyak sekali typo-typonya di sini ya, penggunaan kata-kata huruf-huruf kapital di sini, ya. Harus menjadi perhatian Anda di sini ya. Baik. Apa yang menjadi pembeda di semua judul-judul yang Anda cantumkan di sini? Yang jadi pembeda di semua judul saya ini, saya lebih membahas remaja putrinya, Pak. Dalam religinya. Karena alasannya kenapa? Kenapa remaja putri? Nah, karena di sana itu yang saya observasi wawancara itu, Pak, itu saya ngelihat memang nggak semua remaja putri bisa seperti itu Latin kayak. Enggak. Oke, pertanyaan berikutnya, pernyataan Anda itu sudah Anda cantumkan di sini? Ada nggak di sini? Itu, Pak. Ada, Pak, di halaman berapa? Baik itu di latar belakang masalah yang menjadi novelty nantinya ya penelitian Anda, ataupun di kajian terdahulu. Ada di sini? Saya belum menemukan di situ. Ya, ada nggak di latar belakang? Juga nggak ada di sini. Nggak ada, Pak. Nah iya. Di latar belakang. Nah iya, makanya itulah maksud saya yang menjadi novelty ya, ketertarikan yang uniknya, kebaharuannya ya, kebaruan yang Anda tawarkan dari skripsi Anda ini sehingga menarik untuk diteliti. Kenapa? Karena selama ini kan yang namanya main game itu pasti remaja putra gitu, identiknya. Iya. Nah, kan jarang sekali ada yang putri. Tapi di sini Anda ada sekelompok remaja putri ya di Sumur Batu ini ya, yang menurut Anda mereka lebih cenderung untuk bermain game online daripada melakukan aktivitas remaja putri lainnya. Misalnya apa? Misalnya ya scroll
cari-cari produk dan lain sebagainya, ya, di medsos. Itu yang harusnya Anda ungkapkan di sini. Ya. Oke, lanjut metode penelitian, ya. Metode penelitian Anda. Oke, Anda ini penelitian lapangan atau pustaka sini? Ini sini. Iya, Pak. Jenis penelitian Anda. Oke, terkait tentang informan, ya. Dalam mengumpulkan para informan ini Anda menggunakan teknik apa? Cara Anda dalam mengumpulkan data para informan, Anda menggunakan teknik apa di sini? Apa ya tadi? Ya, jenisnya jenis field research, penelitian lapangan, pasti di situ. Yang saya tanya berikutnya, Anda dalam mengumpulkan para informan ini menggunakan teknik apa? Nah, ini terkait penguasaan Anda dari sisi metodologi nantinya. Ya? Wawancara, Pak. Itu kan langkah-langkahnya. Ada wawancara, observasi, wawancara. Ya, orang-orang yang mau diobservasi, orang-orang yang mau diwawancara, itu Anda dalam menentukannya, Anda menggunakan teknik apa? Dari metodologi penelitian. Ada kok di Anda di sini, ada di sini. Yang nulisnya Anda atau orang lain sih skripsi ini? Kok jadi bertanya-tanya saya jadi? Ada. Ya, apa nama tekniknya? Teknik analisis data, Pak. Deskripsi. Coba dibaca halaman 11 itu, coba halaman 11. Ini halaman 11 dan halaman 12. Ya, langkah-langkahnya Anda melakukan observasi, wawancara, orang-orang yang diwawancara sudah ditentukan A, B, dan C. Nah, itu kan apa nama tekniknya seperti ini? Dari ilmu metodologi penelitian. Ada nggak? Pengambilan. Ada, Pak. Apa namanya? Teknik informan. Iya, apa nama teknik yang Anda gunakan di sini? Purpose sampling. Pak Suadi ketawa tuh. Aduh. Ini apa itu purpose sampling itu? Itu teknik pengambilan informasi. Coba lihat ke kamera, lihat kamera. Penguasaan kamu terhadap ini. Apa itu purpose sampling itu? Teknik pengambilan informasi dan dengan pertimbangan khusus. Apa itu? Apa pertimbangannya? Apa yang jadi pertimbangannya? Dengan kriteria yang telah Anda tentukan ya. Yang dapat memberikan data terkait penelitian yang Anda lakukan. Ya. Iya, Pak. Oke, coba apa saja di situ? Informan kriterianya ada berapa saja? Pertama informan kunci ya. Iya. Ada berapa tuh kuncinya di situ? Ada 7, Pak. Kenapa kok banyak sekali? 7. Yang namanya kunci cukup satu saja kunci itu kan? Kunci utamanya, kunci informan kuncinya. Baru setelah kunci terbuka baru masuk ke yang utama. Di sini kan ada 7. Oke, informan pertama. Ada 3, Pak.
Ada 3. Kenapa hanya 3 di sini? Ya, itu. Jadi ini yang akan menjadi pertanyaan nanti terkait dengan kekayaan data yang akan Anda sajikan ya, terutama dan seterusnya. Oke, berikutnya sebagai sebuah penelitian, sebagai sebuah keilmuan, tentunya penelitian ini memiliki perspektif keilmuan, pendekatan keilmuan. Dalam penelitian ini Anda menggunakan pendekatan apa di sini? Nah, ini pertanyaan terakhir di bab 1 di sini, belum masuk ini. Perspektif keilmuannya, Anda menggunakan pendekatan apa di sini? Perspektif keilmuannya, Pak. Iya. Ngopi dulu, Pak Zul. Masya Allah. Saya belum menemukan di sini sudut pandang keilmuannya apa di sini. Penelitian Anda ini. Yang Anda ketahui dalam studi agama-agama ya. Pendekatan-pendekatan keilmuan yang dapat dilakukan ada berapa macam? Nah, itu kan ada Anda kan sudah diberikan mata kuliah banyak itu dari semester 3 sampai dengan semester 7 kemarin terkait pendekatan keilmuan yang dapat Anda lakukan dalam melakukan studi keagamaan atau kajian keagamaan, sehingga Anda punya sudut pandang di sini. Pendekatan apa saja misalnya? Pendekatan teologis kah? Pendekatan sejarah? Siapa lagi? Nih, saya bantu nih. Pendekatan teologis, pendekatan sejarah, pendekatan filsafat. Pendekatan ya, sosiologi. Oke. Terus apa lagi? Aduh, suaranya putus-putus nih. Pendekatan fenomenologi. Kemudian pendekatan apa lagi? Antropologi. Terus pendekatan apa lagi? Psikologi. Ya, dari pendekatan-pendekatan itu Anda dalam skripsi ini menggunakan pendekatan apa? Kalau dari sisi judul sih ya saya kira ini lebih jelas di sini. Ke arah ke apa? Pendekatan apa? Sosiologi. Oh, sosiologi. Religiusitas. Keberagamaan. Globe. Ya, itu kan dimensi-dimensinya. Cara mengukurnya nanti ya di sini jelas kalau dampak terhadap nanti kepada ke arah pengaruh, ya enggak? Berarti ke arah ke pendekatan psikologi. Ya enggak? Dorongan-dorongan mereka untuk melakukan keagamaan itu apa? Nah, itu kan harusnya ada di situ. Maka di situ nanti berkaitan dengan teori-teori Anda akan Anda gunakan nanti. Ya. Sekilas oke, Anda sudah membahas ada sedikit ya. Dari sisi psikologis Anda menguraikan tentang apa di situ? Para remaja ya. Oke ya. Seperti apa karakter remaja, usia remaja itu harusnya? Iya, Pak. Usia remaja itu seperti apa saja yang problematika yang dihadapinya? Ataupun dari dari baik itu dari sisi agama ataupun dari sisi psikologis ya. Bahkan dari sisi teologis pun Islam juga memberikan gambaran usia remaja itu kan usia bermain, bahkan Rasulullah memberikan gambaran yang jelas. Nah, di situ menurut saya secara teoritis anak saya tidak menemukan di sini ya yang akan menjadi ciri khas Anda sebagai seorang nantinya seorang sarjana di bidang studi agama-agama ya. Bagaimana pada sudut pandang Islam ya terkait tentang usia remaja ini ataupun bermain
kecenderungan pada dunia remaja ini. Ya kan? Anda di sini saya lihat hanya sekilas mengurai, coba di ini di halaman 27 situ kan tentang problematika remaja. Ini kan juga satu sisi kan tergambarkan ada terkait psikologis di situ kan. Oke. Ya. Baik. Langsung masuk ke data di sini. Kita masuk ke bab 3 sebelum nanti kita lihat bagaimana analisa Anda ya terkait data yang sudah Anda sajikan, Anda temukan. Oke, tadi remaja putrinya ada berapa total di sana? Ada 20, Pak. 20. Tentang usianya? Pak. Hah? 14. 14, Pak. Jangan debak-debak, masalah sini nggak ada datanya di sini. Mana datanya tentang remaja putrinya itu para ini? Usia sekolahnya, usia tentang umurnya. Kenapa kok tidak tergambarkan di sini? Anda malah menggambarkan kondisi geografisnya, daftar lurahnya. Ini nggak penting, kita nggak butuh ini daftar lurahnya dari tahun 63 sampai 2023 ini. Karena 2023 ini ya. Yang menjadi masalah utamanya kan remaja putrinya yang jadi fokus kita kan. Ya kan? Mana datanya? Tabel data yang menjelaskan tentang remaja putri yang ada di Kelurahan Sumur Batu. Jadi fokus ke sana kita. Ada nggak? Sehingga dari 20 itu Anda menentukan 3 kan? Iya, Pak. Nah, mana data yang menggambarkan ada usia apa tuh remaja putri yang menggambarkan keberadaan para remaja putri di Kelurahan Sumur Batu itu, ya. Ini tidak ditemukan data di sini. Ya, Anda hanya menggambarkan wawancara Anda dengan para informan yang memberikan potret kehidupan remaja ya. Di sini siapa saja yang Anda wawancara di sini? Ada Andi, Vira. Vira ini siapa di sini? Itu remaja putri, Pak, yang aktif dalam game-game online itu. Ya, usia berapa dia di sini? 16 tahun, Pak. 16 tahun. Kemudian aktivitasnya di lingkungan terlibat di Risma tidak dia nih? Apa, Pak? Terlibat di kegiatan masjid tidak? Iya, Pak. Ya, Anda dari tatap ini Anda menebak-nebak ini karena tidak ada data yang konkret ya dari para profil daripada informan ini ya, sehingga bisa menggambarkan dari 20 remaja putri Anda mengambil 3 ya yang Anda wawancarai. Nah, dari wawancara-wawancara tersebut dapat memberikan gambaran misalnya A, B dan seterusnya. Ya. Coba halaman 46 Anda apa yang Anda simpulkan itu berdasarkan hasil wawancara di atas? Halaman 46. Halaman 46. Cari titik Dina, cari lokasi yang ini sinyalnya yang bagus coba. Ya, halaman 46 coba dibacakan. Berdasarkan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya religiusitas remaja di Kelurahan Sumur Batu dapat dukungan dari kepala tokoh agama, yang dimana remaja di sana tidak harus menjadikan game online sebagai bukan halaman 46, halaman 46. Sebelum ini di bawah footnote 69.
Paragraf pertama di situ. Sebelum Anda bicara tentang perilaku remaja ya. Oh ini. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Kelurahan Sumur Batu merupakan masyarakat yang religius. Hal ini dikarenakan pola lingkungan tempat tinggal mereka rata-rata ditinggali oleh para tokoh agama. Sehingga para tokoh agama dijadikan sebagai contoh panutan oleh masyarakat sekitar. Oke, ini dari sisi konteks sosiologis demografisnya ya. Bahwasanya lingkungan di Sumur Batu itu lingkungan religius ya. Oke, berikutnya perilakunya. Perilaku remaja. Nah, Anda mengukur perilaku remaja ini terkait yang putra atau yang putri? Dari informan yang Anda tanyakan sini. Putra sama putri, Pak. Ya. Berarti secara umum ya Anda tanyakan kepada warga sekitar tentang kondisi atau perilaku remaja ya. Apa yang menjadi kesimpulan terkait perilaku mereka? Menurut pendapat para informan yang sudah Anda tanyakan sini. Kok ada di sini ada Sia selaku pedagang sayur. Apa hubungannya dia di sini pedagang sayur ini? Itu warga, Pak. Iya, Apa kata ini si apa nih? Pedagang Sia. Sini Anda tidak mencantumkan namanya di data informan di sini. Ada nggak di ini Sia? Ya. Ya, coba yang teriak-teriak di sini yang remaja putra atau remaja putri? Yang berteriak-teriak ketika main game sini kan disebut kalau malam suka teriak-teriak kalau main game. Yang putra atau yang putri? Yang putri. Yang putri. Ya, berikutnya kita lihat dari kalangan remajanya ya, game online di kalangan remaja. Ini Anda sebutkan apa saja game yang menjadi ini permainan mereka rata-rata? Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Genshin Impact. Ya. Oke. Ya. Apa kaitannya dengan game online dengan religiusitas mereka? Kan ini yang mau ditanyakan terhadap religiusitasnya ya. Nah. Halaman 48 situ data yang Anda kumpulkan. Apa kaitannya dengan pertanyaan? Ada tidak pertanyaan yang berkaitan yang mengarah kepada tingkat religiusitas mereka? Dari data yang Anda kumpulkan. Anda kan di sini menanyakan ke remaja putri, tapi informan yang Anda tanyakan itu Andi ya. Andi ini kan ya cowok apa sih laki-laki kan? Kemudian ada juga di sini Meli, ya. Ada tidak pertanyaan yang mengarah terkait tentang keberagamaannya? Ataupun konsekuensi keberagamaannya?
ya, dari 5 dimensi keagamaan yang Anda tanyakan, cantumkan di teori. Oke, coba dibaca halaman 50. Berdasarkan hasil wawancara, Ya, Pak. coba dibacakan halaman 50. Pak, suaranya ke mute itu, Pak. Waduh. Coba halaman 50, halaman 50. Berdasarkan hasil wawancara, Ya, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya para remaja di Kelurahan Sumur Batu dalam bermain game online dengan berbagai macam tujuan. Sekaligus ada yang menjadikannya hobi dan ada juga yang menjadikannya sebagai ladang pekerjaan. terus Di sisi lain terdapat pula komunitas game online yang sering terlibat dalam beberapa event pertandingan yang bergengsi, sehingga game online sangat populer di antara para remaja di Kelurahan Sumur Batu. kemudian di halaman 51. 51 coba. Berdasarkan terakhir itu. Berdasarkan penjelasan dari para informan dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan populernya game online di Kelurahan Sumur Batu dikarenakan dapat memberikan kesenangan kepada para remaja di Kelurahan Sumur Batu. Di samping itu, dengan adanya keuntungan yang dapat dihasilkan dari bermain game, membuat para remaja Kelurahan itu dapat memainkan game online tersebut. Oke, baik. Yang jadi pertanyaan, Anda ini kan mau fokus terkait tentang religiositasnya. Ya, keberagamaannya. Mana pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada terkait keberagamaan para remaja putri di sana? Saya belum menemukan pertanyaan-pertanyaan Anda yang mengarah kepada terkait tentang keberagamaannya ya. Belum ada ditanya situ. Ya, Anda berbicara hanya dari sisi psikologi remaja ya. Kemudian juga dari sisi ekonomi terkait dengan keberagaman mereka seperti apa. Misalnya kan karena sering bermain game online, mereka melalaikan dari kegiatan risma, misalnya remaja masjidnya, ataupun yang mesti dulunya mereka sering ngaji segala macam, akhirnya tidak ngaji. Nah, itu kan Anda konfirmasi kepada para orang tuanya. Ya nggak? Oke lah, dari sisi perilaku akhlaknya mungkin ya ada sedikit di sini singgung ya. Mereka misalnya tidak peduli dengan lingkungan sosialnya. Itu harusnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana sehingga fokus terkait tentang religiositasnya. Baik. Dari data-data ini yang Anda temukan, Anda menganalisanya menggunakan teori apa saja di sini? Pisau analisanya, Anda menggunakan teori siapa saja? Terkait religiositas dalam menganalisa data nantinya, data Anda menggunakan teori siapa? Teori Glock R Stack. Glock R Stack. Apa itu? Siapa itu Glock R Stack itu? Itu teori religiositas. Iya, apa saja yang mau dikaji dalam teorinya Glock R Stack itu? Ini anak studi agama-agama harus apa nih? Saya ini itu aja kita kan. Ya Pak Sondi ya. Kayaknya mengalahkan Al-Quran ini Glock R Stack ini teorinya ini.
Tapi memang realistis seperti itu kan arahnya di sisi keilmuannya. Fokus jadinya kan. Dari teorinya Glock and Stark. Apa saja dari teori Glock and Stark nih? Ada berapa poin saja terkait dengan religiositas? Ada 5, Pak. Coba nggak usah lihat ke buku, lihat kamera, sebutkan. Nah, ini kalau Anda bisa menyebutkannya tanpa melihat buku, bisa dianggap lulus nih nantinya nih. 1 poin dapat nih. Ayo. Harus luar kepala nih. Yang pertama ada 5 dimensi. Dimensi keyakinan agama. Ya, lanjut. Yang pertama dimensi keyakinan agama, dimensi praktek agama. Terus yang ketiga itu dimensi pengetahuan, yang keempat dimensi pengalaman, dan yang kelima itu dimensi konsekuensi. Dimensi konsekuensi. Konsekuensi apa? Beragama, ya gak? Sikapnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya, dari sisi psikologis, ya, Anda sekilas di sini ya. Maka saya bilang tadi, Anda kan mengarah kepada pendekatan. Saya menangkap di sini Anda mengarahnya pendekatannya itu pendekatan psikologi agama atau psikologi sosial, nggak apa-apa ya. Psikologi agama lah kita arahkan ke sana, ya. Dorongan mereka, ya, bagaimana pengaruh game online itu terhadap dorongan mereka melakukan aktivitas keagamaan misalnya. Apalagi kan dari sisi sosial Anda sebutkan di sana Sumur Batu adalah lingkungannya religi, ya kan. Kemudian ada fenomena game online yang dapat mengganggu aktivitas anak-anak di sana. Baik. Apa yang Anda analisa di sini? Coba pertama terkait rumusan masalah Anda pertama tadi apa tadi? Bagaimana dampak game? Ya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana Anda menjawabnya di sini? Halo. Bagaimana analisa Anda? Bagaimana analisa Anda dari rumusan masalah pertama? Dampak. Rumusan masalah pertama kan tadi apa? Dampak ya, dampak game bagi religiositas bagi remaja putri. Kalau di sini kok ada dampak positifnya? Gimana? Ini Anda tidak konsisten di sini. Mana yang benar nih? Poin judul bab 4 ini dengan rumusan masalah Anda, mana yang benar ini? Bagaimana dampak game online, bagaimana dampak game bagi religiositas remaja putri, atau bagaimana dampak positif? Yang benar yang dampak positif, Pak. Nah, Anda kan mau mengkaji dampak gamenya itu, bukan dampak positif religiositas kan? Kenapa di sini judulnya dampak positif religiositas remaja? Yang Anda mau lagi religiositasnya atau dampak gamenya ini? Gamenya kan? Religi. Ya, iya. Iya, dampak gamenya ini. Kenapa Anda tidak konsisten? Di rumusan masalah Anda, bagaimana dampak game bagi religiositas remaja? Ya kan? Baca di rumusan masalah Anda coba. Dampak game. Iya, bagaimana dampak game? Iya, bukan dampak religiositasnya kan? Bukan dampak positif religiositas. Dampak game bagi religiositas remaja putri. Kan itu yang mau diukur. Ya kan? Kemudian religiositas yang Anda ukur, Anda menggunakan teorinya Glock and Stark. Oke, di sini ada sekilas ya. Oke, Anda cantumkan sini. Oke lah, Anda ternyata 5-5-nya mau diukur sini. Bagaimana cara mengukurnya di sini? Dari dimensi keyakinan,
praktek agama. Ya, bagaimana cara mengukurnya sih? Dimensi, oke lah, kalau menurut saya fokus saja ke satu misalnya terkait, dua misalnya terkait tentang ritual dan konsekuensi beragama. Nah, itu aja fokus di situ. Apa praktek ritualnya? Mereka misalnya tetap melaksanakan sholat 5 waktu ataupun kewajiban-kewajiban sebagai muslimah lainnya. Ya. Kemudian terkait tentang perilaku mereka, konsekuensi beragama mereka, sikap mereka. Ya, ini kok ada dimensi pengalaman. Nah, bagaimana ini ya? Oke. Jadi itu ya terkait tentang fokus nantinya kajian Anda di analisa Anda terhadap dampak daripada game ini ya, bukan dampak religiusitas. Ini yang menurut saya agak salah kaprah di sini ya. Anda dalam menganalisanya. Anda menganalisa dampak game terhadap religiusitas remaja. Bukan dampak positif religiusitas, ya kan? Paham di sini? Nizar? Oke, yang kedua. Bagaimana, coba urusan masalah kedua? Yang kedua, bagaimana game online mempengaruhi perilaku positif remaja putri? Oke, di sini apa judul Anda di sini, coba? Dampak positif. Judul di bagian B di sini, bagian B halaman 58 dibacakan coba. Halaman di 58. Pengaruh game online terhadap perilaku remaja. Iya, pengaruh game online terhadap perilaku positif. Ya enggak? Kita menyesuaikan dengan rumusan masalah saja, jangan dirubah. Ini Anda merubah ininya, analisa Anda dengan rumusan apa yang Anda rumuskan apa, kemudian di analisa Anda berubah. Itu yang menyebabkan terlalu melebar pembahasannya. Fokus saja di situ. Oke, di situ Anda sebutkan ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif ya. Negatif. Oke, pengaruh positifnya tadi apa di situ? Meningkatkan konsentrasi. Itu kata siapa di situ? Anda mengukurnya seperti apa? Cara alat ukurnya seperti apa? Kok bisa tadi meningkatkan konsentrasi, itu siapa lagi? Meningkatkan kemampuan motorik. Ya. Ini pernyataan siapa di sini? Dari observasi terhadap siapa? Anda mengutip dari siapa di sini? Ini Anda mengutip ke orang ini. Ya. Kok Anda bisa menyimpulkan hal seperti ini? Ya. Merujuk ke siapa di sini? Kemudian pengaruh negatif. Ini data di lapangan atau Anda mengutip dari pendapat orang? Nizar. Saya tanya, dari pengaruh positif dan negatif ini Anda mengutip pendapat orang atau hasil dari analisa Anda terhadap 3 remaja putri itu? Kalau pengaruh ini mengutip, Pak. Mengutip. Nah, maka cantumkan kutipan di sini. Dari kutipan-kutipan ini, Anda jadikan teori, kita lihat di data di para 3 remaja tadi. Ya enggak? Itulah diukurnya, alat ukurnya. Oh, ternyata apa? 3 remaja itu tetap, misalnya apa tadi? Mereka tetap konsentrasi belajar, ya enggak? Ya kan? Ataupun lagi apa? Malah mampu berbahasa Inggris misalnya kan? Mengerti istilah-istilah yang ada dalam itu. Nah, itu yang menurut saya harusnya Anda ini. Itu diantara pengaruh positifnya. Ya, pengaruh negatifnya bla bla berdasarkan teori. Ini kan teori ini. Ya enggak? Alat ukurnya. Inilah alat ukurnya. Ini menurut pendapat siapa di sini? Menurut pendapat siapa?
Menurut pendapat siapa dampak positif dan negatif ini? Anda mengutip dari siapa? Mengutip dari siapa? Dari Ambil. jurnal Pak. Ya Yang cantumkan. iya, Cantumkan di sini jurnal sini berdasar dari jurnal poin-poin di atas, ya. Peneliti menemukan bla 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 di lapangan dari informan yang Anda wawancarai atau Anda observasi. Ya kan? Oke, ya memang di sini ada sih Anda sebutkan ada di sini misalnya dapat ditarik halaman 60, coba dibacakan halaman 60. Berdasarkan hasil analisis, ya. berdasarkan hasil dari analisis yang sudah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengaruh game online membuat para remaja di Kelurahan Sumberbatu menjadi pribadi yang individualis dan tidak memiliki rasa peduli sosial terhadap lingkungannya. Lanjut. Di samping itu, dengan adanya game online membuat para remaja di Kelurahan Sumberbatu sedikit demi sedikit meninggalkan makna dan ajaran yang sudah menjadi ciri khas masyarakat di Kelurahan Sumberbatu, di mana masyarakat Sumberbatu yang merupakan masyarakat religi sedikit demi sedikit mulai meninggalkan kebiasaan mereka karena para remaja di tempat tersebut terlalu asik memainkan game online. Oke, itu temuan yang menarik itu. Oke, yang kedua, selain berdampak itu, lanjut. Selain berdampak negatif, tetapi game online juga memiliki dampak yang positif karena para remaja memiliki seseorang yang mudah didapat tanpa harus keluar biaya yang sangat besar. Di samping itu, game online yang dimainkan para orang tua tidak merasa khawatir jika anak-anak mereka kehilangan interaksi dengan teman-teman sebaya. Karena dengan adanya game online, para remaja dapat berinteraksi dengan siapa saja tanpa harus keluar rumah. Di sisi lain, game online dapat menjadi sumber penghasilan para remaja dikarenakan dengan bermain game online mereka bisa memperoleh penghasilan sendiri dengan membuka layanan jasa untuk memainkan permainan yang dimiliki orang lain. Lanjut. Perubahan karakter para remaja di Kelurahan Sumberbatu pada dasarnya dilatar belakangi dengan keadaan lingkungannya. Karena keadaan sosial yang terjadi di lingkungan yang membuat para remaja di Kelurahan Sumberbatu dapat bertindak serta berpikir, serta merasa bahwa dirinya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh lingkungannya. Hal ini karena remaja di Kelurahan Sumberbatu mengamati realitas yang terjadi di kalangannya, sehingga dia berpikir bahwa keadaan yang terjadi mau tidak mau harus diikuti jika mereka ingin dianggap dari komunitas masyarakat di daerah tersebut. Lanjut. Hal ini terjadi di Kelurahan Sumberbatu, di mana game online yang dianggap sebagai tren menjadi sebuah kewajiban dalam komunitas para remaja di Kelurahan Sumberbatu. Oke. Ya, ini kan temuan Anda, ya kan? Temuan Anda, kemudian berdasarkan alat ukur yang Anda gunakan, ya, yang sebenarnya belum Anda cantumkan di sini, ya. Karena Anda tidak memiliki perspektif apa yang mau Anda ukur. Di sini kan jelas gambarnya Anda menggambarkan tentang apa? Pendekatan psikologi sosial. Nah, itulah yang menjadi perspektif Anda nanti dalam skripsi ini. Dan saya kira patut diapresiasi di sini, ya. Anda berani menyimpulkan hal seperti ini. Oke, terakhir kesimpulannya. Kesimpulan, apa yang Anda simpulkan di sini? Nah, ini menurut saya ini Anda bukan menyimpulkan, Anda merangkum, mengutip ulang dari apa yang sudah Anda tulis, gitu. Ya kan tadi sudah jelas rumusannya masalahnya kan, dampak game terhadap apa tadi itu? Religiositas remaja putri, ya kan? Itu aja dicantumkan. Apa misalnya berdasarkan ini dari 5 dimensi Anda mengambil 2 tadi terkait dengan ritual keagamaan dan konsekuensi beragama terkait sikap dan perilakunya. Apa Anda temukannya tadi? Anda sudah sekilas ada temuan Anda di sini. Ya. Kemudian pengaruhnya, ya
nomor 2 juga sama. Jadi kesimpulan jangan seperti rangkuman seperti ini, ya. Oke, karena juga nanti terlihat di abstrak Anda, ya. Abstrak Anda di sini belum menggambarkan poin dari rumusan masalah yang sudah Anda cantumkan di latar belakang masalah. Kenapa? Karena di abstrak sini juga lihat di sini tidak ada menggambarkan apa yang Anda rumuskan di skripsi ini. Dilihat di abstrak nantinya, ya. Oke, saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Ini Pak Sony mau ada acara nih kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari